Abu Nawas dan wasiat ayah. Alkisah, pada suatu zaman ada seorang baginda raja yang masyhur ke seluruh dunia. Baginda tersebut adalah seorang yang baik budi bahasa dan bijaksana. Pemerintahannya teratur dan adil. Rakyatnya sangat kasih dan sayang kepada baginda raja tersebut. Begitu juga dengan para pedagang dan santri. Semuanya memuji dan menghormati baginda. Adapun pada saat itu Irak lebih terkenal dengan nama Baghdad. Sebenarnya Baghdad itu juga adalah nama bandar yang jadi ibu negerinya. Disinilah sultan tersebut bersemayam. Pada masa itu Baghdad jadi pusat perniagaan dunia. Dan Sultan Harun ar-Rasyid sangat menyukai pada orang-orang yang bijak dan pandai. Pada zaman baginda, banyaklah pengarang-pengarang yang bijak, ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli sihir. Tambahan pula, baginda pada masa itu juga seorang khalifah Islam. Maka di antara orang-orang bijak itu, ada seorang anak yang bernama Abu Nawas. Beliau terlalu bijak dan tinggi ilmunya. Sebab itulah nama beliau terkenal ke seluruh dunia. Adapun Abu Nawas itu anak dari Hadi. Bapak beliau pun seorang yang terkemuka dan disanjung tinggi oleh rakyat. Sultan sangat menyayangi beliau. Dengan takdir Allah, maka hari ini pun tiba. Ada beberapa orang yang telah diobati tapi tidak kunjung sembuh. Makin hari makin bertambah berat. Pada suatu hari, Tuan Hadi itu memanggil Abu Nawas datang dekatnya. Lalu Abu Nawas datang, "Hai Abu Nawas, sebelum aku meninggal, aku ingin menceritakan halku kepadamu. Sekarang coba kamu cium telingaku." Maka Abu Nawas pun mencium telinga ayahnya itu. "Bagaimanakah baunya?" tanya ayahnya. Maka Abu Nawas menjawab, "Yang kanan wangi, tetapi yang telinga kiri busuk." "Mengapakah begitu?" Maka ayahnya pun berkata, "Ya, itulah aku. Itulah yang hendak aku ceritakan kepadamu. Aku seorang hadi besar. Aku seorang yang bijaksana dan banyak ilmu dunia akhirat. Maka aku dikenal oleh semua rakyat Baghdad ini. Sultan sangat sayang kepadaku. Sebagai seorang hadi, maka besarlah tanggung jawabku kepada rakyat dan negeri. Semestinya aku jujur, mesti adil terhadap rakyat. Tetapi apa?" kata Abu Nawas yang sedang asyik mendengar cerita ayahnya. "Tetapi ada juga aku berbuat zalim begini," ceritanya. "Jadi pada suatu hari, datang dua orang mengadukan hal perdebatan mereka kepadaku. Akan hal ini aku dengar sebelah pihak saja. Yang satu lagi tidak aku indahkan. Itulah kerjaku dan itulah kerja-kerja seorang hadi. Sebab itulah telinga aku busuk sebelah. Tapi..." Di sini suara ayahnya mulai perlahan dan terhenti. Kemudian terdengarlah suara, "Tak lama lagi aku akan meninggalkan kamu buat selama-lamanya. Maka tempatku itu, kamulah penggantinya. Aku telah mendengar perkataan Sultan. Sekiranya aku tiada, maka dia akan setuju untuk melantik kamu untuk menjadi seorang hadi sepertiku. Katanya kamu seorang yang pandai dan bijak. Sesungguhnya aku sama sekali tidak setuju kamu menjadi seorang hadi. Bagaimanakah pendapatmu? Adakah kamu suka menyandang pangkat terhormat itu?" Maka Abu Nawas kemudian menjawab, "Saya sama sekali tidak bersetuju memegang jabatan itu. Tambah lagi ayah sendiri tidak setuju. Jadi mengapakah mesti saya duduk ke posisi itu? Anakku, lapanglah sudah pikiranku apabila mendengar perkataanmu itu. Akan tetapi, bagaimanakah kamu hendak menolak jika Sultan melantik kamu? Jika kamu menolak,
tetaplah dimurkai sultan. Dan kamu juga akan menerima hukuman. Maka Abu Nawas menjawab, bersenanglah ayah, janganlah ayah susah karena perkara anakmu ini. Perkara itu mudah saja diselesaikan, walau beberapa pun akan dipaksa. Taulah ayah bahwa anaknya tidak akan melaksanakannya. Setelah itu, Abu Nawas pun melihat muka ayahnya yang muram dan tergenang air matanya sambil mengguling-gulingkan kepalanya. Melihat wajah ayahnya, mengertilah Abu Nawas bahwa ayahnya sedang berduka cita. Mengapa ayah berduka cita? Tidakkah ayah percaya anak ayah ini bisa melepaskan diri daripada bencana tersebut? Ayahnya menjawab, aku percaya, tetapi itu sangat berbahaya, Abu Nawas. Abu Nawas berkata, jika ayahanda percaya, apalagi yang disusahkan? Senangkanlah hati ayah. Percayalah akan kata-kata anak ayah ini. Mendengar hal itu, Hadi pun menggosokkan kepalanya sambil memandang mata anaknya itu. Dan berkata, selamat tinggal anakku. Kuharap kamu akan selamat dunia akhirat. Setelah itu, Hadi itu pun bertambah tenang. Kalau seperti itu takdir Tuhan, ayah Abu Nawas pun meninggal dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.